sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya di sini, Eka Apriani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Prengsewu. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan tugas wawancara untuk modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo dan Kepala Sekolah Swasta SMP Widya Yahya Provinsi Lampung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Agus, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak karena dalam hal melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan, Bapak. Izinkan Bapak saya memandu pertanyaan pada kegiatan ini. Pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Iya, saya akan mencoba menjawab. Jadi dalam hal ini saya melihat adanya paradigma benar lawan benar, ya, bahwa kita menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bahwa lihat adanya perubahan sifat atau perilaku yang dialami oleh siswa dengan nilai dan norma, dan mendengar adanya beberapa pendapat yang merasa paling benar dan saling mempengaruhi. Saya juga pernah mendapat kasus permasalahan beberapa dilema etika, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Contohnya umpamanya pada perlombaan, bahwa siswa banyak juga yang ikut perlombaan, tetapi perlombaan-perlombaan yang berhubungan dengan kejuaraan yang akan membawa nama baik sekolah, tetapi mereka tidak sempat untuk mengerjakan tugas. Pada kasus tadi di atas, bahwa anak-anak itu kalau seandainya menurut aturan yang benar, bahwa mereka tidak akan naik kelas karena dengan tidak mengerjakan tugas, tetapi mereka sudah membawa nama baik UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo dengan berbagai piala yang disumbangkan, sehingga kami bersama Dewan Guru dan semua wali kelas untuk memberikan kepada siswa tersebut tentang tugas-tugas tambahan yang bisa anak-anak tersebut bisa naik kelas dengan nilai yang bagus. Pertanyaan yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak menyimpulkannya? Selama ini saya dalam mengambil keputusan selaku pimpinan bahwa kita harus menguji kebenaran permasalahan tersebut yang ada. Jadi untuk mengambil keputusan itu berdasarkan kebenaran. Jadi bukan hanya kata seorang guru atau laporan teman-teman, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang sedang saya hadapi adalah bujukan moral atau bujukan etika. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, Pak? Dalam mengambil keputusan saya harus yang pertama berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo. Yang kedua, saya mengambil keputusan itu dengan skala prioritas, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus di nomor 2. Terus yang ketiga, bahwa mengambil keputusan itu dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan nilai-nilai dalam kehidupan. Yang keempat, bahwa mengambil keputusan dengan melihat tingkat permasalahan kasus tersebut. Hal-hal apa saja, Pak, yang Bapak anggap efektif
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita? Ada beberapa langkah yang saya ambil untuk melakukan agar lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang ikut terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Yang keempat, pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji legalisasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang selanjutnya, melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema: berpikir praktis dan hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, investigasi opsi trilema dalam mengambil keputusan. Kemudian membuat keputusan. Yang ke-9, merefleksi tentang keputusan tersebut. Hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita? Yang pernah saya alami tentang tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, contohnya bahwa individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Tantangan yang paling berat bagi saya dalam mengambil sebuah keputusan juga adalah ketika saya dihadapkan dengan permasalahan yang sama-sama benar, sehingga saya bingung bagaimana untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengambil keputusan. Seperti contoh umpamanya bahwa ada anak siswa yang sering terlambat, kita harus hukum dan sebagainya. Ternyata mereka punya permasalahan keluarga yang memang sifatnya agak rahasia, dan akhirnya kita menyampaikan kepada Ibu Dewan Guru semua bahwa kasus anak yang saat ini sering terlambat adalah permasalahannya kita sampaikan semua agar Dewan Guru itu memahami keadaan anak-anak tersebut. Berarti keterlambatan itu merupakan salah satu kriteria yang bisa menyebabkan anak tidak naik kelas, Pak, ya? Salah satunya minimal ya karakter siswa. Karakter siswa ya, Pak, ya. Tapi setelah Bapak kasih masukan ke guru-guru, akhirnya guru-guru dapat memakluminya gitu ya, Pak, ya? Jelas itu akan memakluminya dengan keadaan siswa yang kasusnya sifatnya sangat pribadi. Baik, Pak, ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak, ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat serta memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Bapak punya bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Baik, di dalam sekolah biasanya banyak juga terjadi permasalahan yang sifatnya itu agak berat, agak sedang, dan agak ringan. Jadi kita dalam mengambil keputusan juga kita prioritaskan. Kalau umpamanya situasinya harus mengatasi keputusan secara mendadak dan harus segera dilaksanakan, kita laksanakan. Kalau itu harus kira-kira agak ringan, agak sedang, ya kita sampaikan permasalahan itu pada waktu rapat. Tinggal situasinya, situasi permasalahan bagaimana. Atau mungkin juga bisa saya undang satu persatu ke ruangan saya, kita damaikan seandainya ada permasalahan. Pokoknya kita mengambil yang terbaik untuk mengambil keputusan, dan itu berdasarkan skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang sifatnya sedang, dan mana yang agak ringan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik, dalam mengambil keputusan itu kita tergantung situasi dan kondisi permasalahannya. Kalau memang saya selaku pimpinan harus minta bantuan kepada guru, minta pendapat, saya minta pendapat kepada stakeholder. Kalau seandainya memang itu bisa saya atasi sendiri, tidak perlu butuh pendapat, saya lakukan. Jadi kita tinggal situasinya bagaimana. Kalau umpamanya yang berhubungan dengan siswa dan orang tua, ya kita juga meminta pendapat kepada guru itu. Kalau seandainya kita guru antar guru permasalahan, kita juga bisa minta pendapat, bisa juga tergantung situasi dan kondisi. Ya seperti itu. Oh, jadi ketika Bapak ingin mengambil keputusan, Bapak kadang melibatkan rekan guru, melibatkan komite sekolah, atau Bapak konsultasi dengan rekan-rekan di persatuan guru, persatuan kepala sekolah gitu ya Pak ya. Contohnya Pak ya. Luar biasa Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan kita tadi, kita sudah ngobrol banyak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, jadi pengalaman yang saya ambil bahwa dalam mengambil keputusan kita harus sudah benar, yang tepat, jangan sampai salah. Karena teman kita itu banyak, permasalahan banyak, jadi bagaimana caranya kita mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan satu sama lain. Terima kasih Bapak atas wawancara kita pagi ini, atas sharing Bapak dengan saya. Saya berterima kasih banyak Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya Pak. Dalam hal ini saya memperoleh banyak ilmu dari pengalaman Bapak. Mudah-mudahan kedepannya ketika saya nanti mendapatkan amanah untuk memimpin, terutama memimpin peserta didik dalam pembelajaran ya Pak ya, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini dapat saya terapkan dalam praktik saya Pak ya. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar